Kamu aja merasa diri susah, apalagi orang yang uangnya kau pakai. Iya. Kayak gitu. Orang dijegal, apa-apain, gitu. Nah, ini yang penting nih, ini yang penting nih. Emang sobat BAP jangan merasa gua udah tua, gua udah muda. Nggak bisa. Itu belajar itu nggak penting usia, harus belajar ya sobat BAP. Dan jangan lupa hargai proses. Nggak ada yang instan. Akhirnya kebanyakan yang pengen instan main judi slot bang. Akhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maulana Yusuf, saya sebagai host dan Pak Didi sebagai co-host kita. Dan bintang tamu kita adalah Bang Chen sebagai narasumber kita selaku praktisi advokat. Yang Kayaknya di sini adalah serem banget tuh praktisi advokat. Praktisi hukum kita. praktisi umum. Oke, ya. Bang Chen, Siap. gimana kabar Bang Chen? Kabar baik. Gimana semua Bang Didi? Baik bang. Dirimu gimana? Baik. Sehat? Alhamdulillah bang. Lancar lah ya? Lancar bang. Bang Chen, Ya, Bang Chen siap. udah lama nih bergelut di bidang hukum Betul. dan sebagai advokat untuk pengurusan pengosongan objek ya Bang Chen ya. Itu bagaimana tuh secara teknis pengalaman Abang Chen gimana tuh untuk debitur yang nakal atau gimana? Boleh Ya. diceritain Bang kisahnya Bang? Ya. Sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya. Pengalaman selama ini sih sama sajalah dengan advokat-advokat yang lain. Tentu setiap case yang setiap klien yang datang ke kita selalu kita menyampaikan beberapa opsi penyelesaian persoalannya. Jadi di Indonesia ini kan ada litigasi dan non litigasi. Jadi kita kasih opsi kalau litigasi seperti ini, non litigasi seperti ini. Ada memang beberapa case yang selama ini yang sering saya dan tim juga teman-teman advokat dalam tim kami menyelesaikan perkara. Misalnya ada penipuan dan penggelapan, misalnya ya selama kita kaji, kan ada klien datang itu kan pasti kan janji ketemu bawa dengan berkas-berkas, lalu kita pelajari. Pada saat ketemu kan kita pasti sampaikan opini hukumnya seperti apa. Kalau yang non litigasinya kami kaji dan kami sampaikan bahwa begini loh nanti dampaknya. Misalnya penipuan itu penggelapan, tidak semua case itu kita selesaikan melalui jalur hukum. Ada pendekatan kita dengan teknis, tentu dengan treatment setiap advokat itu beda-beda. Beda ya. Kalau kami lebih ke pendekatan humanis terlebih dahulu. Persuasif. Kita datangi, kita bicarakan penyelesaiannya. Selama ini sih lebih banyak ketika kita yang datang justru menerima masukan dari kita, walaupun penyelesaiannya bertahap, tidak sekaligus, tergantung. Kadang juga kan orang tidak mampu membayar ini karena keadaan juga. Betul. Ada juga yang memang niatnya tidak mau bayar. Betul. Kalau niat yang tidak mau bayar ini kan, ya memang dia nakal orangnya, gitu kan. Tapi karena keadaan tertentu seseorang itu, ketika kita berbicara dari hati ke hati atau bicara kita menyentuh perasaannya, dia pasti akan menyadari kesalahannya. Kan dengan cara itu kita tidak harus menempuh jalur hukum. Oh iya, jadi hukum Dan, itu sebagai upaya terakhir aja lah ya. Upaya terakhir, betul. Tapi selama ini sih yang kita datangi tentu walaupun ada treatment tertentu, kadang ini kan misalnya para pihak ini
dari segi komunikasi saja sudah tidak bagus, tidak harmonis, apalagi dari masalah gengsi. Maka hadirnya kita pihak ketiga ini memberikan atau membuka cara berpikir mereka bahwa posisi kamu seperti ini loh. Uang yang sudah dipakai misalnya, kalau memang kamu di awal bertanggung untuk mengembalikan itu, ya tolong dikembalikan. Jadi jangan, kan selama ini juga banyak juga orang yang sudah pinjam duit banyak-banyak dan sudah berjanji untuk mau bayar. Begitu ditagih sama yang punya duit ini, paling kalah. Paling kalah. Lebih kasar. Itu Iya. itu gimana tuh Bang Chen, itu gimana tuh kalau bisa begitu tuh? Ya itulah perlu memang case per case kita pelajari ya. Jadi tentu kita datang itu begitu dia galak, kita jangan langsung galak juga. Kita bicara baik-baik dengan kalimat yang masuk akal, bahwa Dan lebih soft ya Bang. betul, lebih soft. Tapi ketika ada pihak ketiga yang menurut si pelaku ini membuat dia tergugah untuk melakukan tanggung jawabnya itu, saya rasa dia akan terbuka dengan kita dan dia menyampaikan fakta yang sebenarnya, keadaan dia bagaimana, niatnya bagaimana. Biasanya begitu, karena dengan si pemberi uang, ada pemberi utang itu justru yang pertama gengsi-gengsian dan udah musuh-musuhan. Jadi komunikasi kurang bagus lah. Karena situasi itu, jadi si yang peminjam ini sampai lupa diri, oh saya harus kembalikan ke sana. Padahal memang si yang punya uang ini, kalau dia ngomong galak-galak ya karena dia yang punya uang. Tapi ya sudahlah, itulah gunanya kita pihak ketiga menyelesaikan persoalan itu tidak harus melalui jalur hukum. Ada juga yang bukan utang, bukan masalah uang, tapi ada objek jaminan seperti tanah dan bangunan yang bisa sudah dijadikan HT atau yang lain-lain. Kan selama ini apalagi dengan kondisi pasca Covid ini banyak sekali ekonomi yang kredit macet itu aja iya, bisa bayar kredit ya. macet apa segala macam, kan banyak objek-objek yang tadinya jadi HT itu dilelang atau dicesi, dan yang dengan skema yang ada di bank lah. Tentu kalau bank ini kan prinsipnya yang penting lo harus selesaikan kewajiban terhadap perusahaan kami. Betul. Dengan skema ada, kalau cesi itu kan berarti si pembeli cesi ini kan menggantikan posisi pihak bank. Pergantian kreditur ya. Nanti dia mau lelang, pemenang lelangnya siapa. Selama ini kita ketika ada klien yang seperti itu kan sudah lelang, terus penghuni lamanya itu tidak mau keluar dari objek. Apakah itu karena dia merasa rumah itu pemberian orang tua, yang berikutnya banyak sejarah yang terjadi dalam objek itu. Jadi secara hati nuraninya keberatan kalau keluar dari objek itu. Tapi di sisi lain secara dokumen objek ini sudah beralih ke pihak lain. Nah, kadang dengan situasi seperti itu, si penghuni lama atau pemilik lama ini tidak mau terima, tidak mau keluar dengan alasan berbagai macam alasan lah. Tentu ketika ada klien seperti itu, ya tetap kita tawarkan dua opsi tadi, mau litigasi atau non litigasi. Gitu ya. Tentu yang lebih, menurut hemat saya ya selama ini, litigasi itu lebih efisien dan lebih cepat lah ya, lebih cepat dan lebih murah juga. Non litigasi. Bisa Non-litigasi. kasih keras aja, hantam aja. Kalau seperti itu, ini kan negara hukum ya. Negara hukum. Jadi tetap kalau masalah komunikasi galak-galak, kita orang timur ini kan suaranya besar-besar. Betul. Bukan berarti suara kita atau komunikasi kita kencang-kencang, hati kita juga keras begitu, tidak. Betul. Tentu kan memang begitu karakter suara kita. Jadi komunikasi itu harus kencang-kencang, oh gini-gini. Padahal
tujuannya baik. Ya pada Bang, inti tadi ya. Bang ada yang menarik, Bang. Jadi ada orang punya utang. Ini memang ketika kita tagih, dia betul-betul memang lagi nggak punya uang. Tapi tadi ada juga orang yang memang uang mah ada, tapi dia pura-pura memang nggak punya nih. Nah, abang mensikapi orang karakter seperti ini itu dari apa bang? Apa dari gesturnya? Apa memang ini dari gaya-gaya dia kelihatan tipu-tipunya nih ke kita nih? Nah, abang melihat sikapi orang karakter seperti ini kayak apa bang? Sehingga saya lihat abang dengan orang yang A ditagih dia nggak hasil gitu loh. Giliran sama abang dapet. Nah ini kan ada hal yang menarik nih yang abang punya, gimana bang? Ya, faktor utama itu faktor keberuntungan juga, Bang. Oh, Mungkin dengan komunikasi dengan kita hatinya tersentuh untuk berbuat baik. Itu pertama. Yang kedua, ketika orang memang faktanya secara kondisi dia memang sudah tidak punya apa-apa, dan ada yang orang dia masih punya duit, masih ada daya bayarnya, tapi dia tidak mau melakukan itu. Nah, bagaimana cara mengetahuinya? Oke. Jadi yang pertama tentu kita datang dan kita juga bicara dengan klien informasi apa saja yang sudah didapatkan selama ini mengenai dia. Oh gitu. Nah, tentu kan temannya klien ini pasti berteman juga dengan teman-teman dia. Oke. Nah, itu yang pertama. Yang Artinya kedua, jangan sampai 2 kali perkataannya temen dia. tentu dengan kecanggihan teknologi kita akan mencari tahu tentang dia, apakah dia punya aset, apakah di banknya masih ada ya. Itu memang ya ada pihak-pihak tertentu lah yang kita bisa minta bantu untuk mengecek bahwa orang ini masih ada daya bayarnya atau tidak. Lalu memang yang berikutnya kita cari tahu dengan lingkungan sekitar. Bagaimana dengan keadaan dia, teman-teman dan keluarganya juga kita harus cari tahu. Jadi tidak serta-merta begitu dia bilang saya sudah tidak punya apa. Karena itu tadi pelaku ini ketika kita datangi, mereka membuat dirinya jadi korban. Mereka lupa bahwa mereka itu pelakunya. Iya. Jadi dia itu Kurang ajar. kan sudah tahu saya begini, ngapain tagih-tagih lah. Oh gitu bang. Kamu aja merasa diri susah, apalagi orang yang uangnya kau pakai. Iya. Kayak gitu. Jadi Jadi kita artinya bahwa upaya itu bukan serta-merta abang langsung ketemu dengan si pelakunya ya, abang juga melakukan pengembangan dulu. Iya. Informasi Begitu. dan Gali informasi dulu. Iya, seperti dia siapa, Iya. punya sawah nggak, punya mobil nggak, dia punya aset-aset lainnya. Oh gitu bang ya. Jadi akhirnya dia giliran sama yang lain nggak dapet gitu loh. Tapi kalau giliran sama abang ini kebanyakan saya dapat informasi ini dapat gitu loh. Jadi selesai dengan utangnya. puji Tuhan ada juga yang memang keadaannya memang sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Maksudnya iya. tidak bisa berbuat untuk melakukan kewajibannya itu. Untuk membayar. Ya, misalnya kan ada orang yang begini bang, menyelesaikan perkara itu datang ketika dikasih dia langsung tagih. Kalau kita mapping dulu, mapping. Ketika kita sudah mapping, jadi kita punya gambaran bahwa orang ini punya apa saja, dia bisnisnya apa, bergeraknya di mana, sehingga pada saat kita ketemu dia, ketika kita tanya begini, misalnya bang usahanya apa selama ini ya, saya udah nggak ada usaha, saya udah mati bisnis, padahal sebelumnya kita sudah dapat informasi dan kita tahu bahwa dia sedang menjalani sebuah usaha, lokasinya di sana, namanya ini. Ketika dia mengelak untuk itu, lalu kita sudah punya gambaran sebelumnya, usaha di sana itu namanya ini, PT ini bergerak di bidang ini, katanya punya bapak. Nah, jadi itu kan jadi kita ketemu dia itu sudah banyak senjata untuk berperang dengan dia. Jadi ketika dia mau bergerak, ruang geraknya agak sempit. Jadi gitu rupanya Pak Usop. Jadi Bang Chen ini ya timnya ini lebih lihai. Jadi dia sebelum melakukan ke targetnya, ke objek targetnya itu, teman-teman Bang Chen ini rupanya
tanya-tanya dulu, Riset. melakukan investigasi dulu gitu. Jadi kan Ini rumit nih. Ini. rumit. Jadi memang jarang sekali yang dimiliki oleh strategi Bang Chen dan kawan-kawan ini untuk melakukan hal itu. Ini kan waktu Bang Chen seandainya udah lewat, udah memasuki untuk penagihan, pengambilan pengosongan objek, Ya. mendatangi lokasi objek untuk penarikan aset ini kan nggak semua orang berani nih Bang Chen ya. Ya. Yang ngeri kayak Kadang memang ada perlawanan ya. Perlawanan itu. Jadi kita ketika sudah menerima kuasa, pastikan kronologis bagaimana perkara ini berjalan sebelum kita, terus kekuatan kita apa. Kan itu kita harus pahami semua. Agar kita bergerak ketemu dengan lawan itu kita sudah punya bahan. Bahannya itu salah satu berkas-berkas yang kita punya, upaya yang sudah dilakukan sebelum kita, apakah sudah lakukan pendekatan secara persuasif. keluarga atau persuasif dan yang lain-lain, atau memang belum pernah. Jadi ada yang begitu kita datang kasih pemberitahuan atau kita datangi secara langsung. Tentu kita datang itu kan sebelum kita ke objek itu pasti kita ke RT RW dulu, tembusan ke kita izin lah ya. Tipmas dan yang lain-lain. Jadi kita datang itu sudah atas izin seperangkat aparatur wilayah itu. Nah, jadi tujuan kita kan harus jelas dokumennya apa. Tujuan kita misalnya kita dikuasakan untuk menduduk dan menempati sebuah objek rumah yang atas nama si pemberi kuasa misalnya. Nah, tentu kita datang, kita bawa legalitas itu ke RT RW, ke kelurahan, ke polsek, ke koramil dan lain-lain. Jadi begitu kita datang, ya kita sudah tembusan kemana-mana bahwa kami akan melakukan kegiatan untuk menempati sebuah objek. Memang tantangannya banyak. Dari dalam itu sudah ada perlawanan, ada yang di dalam saudara-saudara kita juga, ada yang memang mereka juga. Ya tentu dari situasi ini kita lihat celahnya bagaimana. Tentu tetap kita kedepankan komunikasi. Komunikasi ya. Kalau belum ada upaya hukum yang dijalankan, misalnya kita sudah menang lelang, dokumen sudah balik nama, dan tidak ada upaya hukum apapun yang mereka lakukan, ya sudah, ya harusnya mereka menyadari bahwa itu secara jelas atau secara dokumen itu sudah bukan milik mereka lagi. Adapun pihak ketiga misalnya ada tim ini saudara-saudara kita atau tim yang lain yang menempati objek itu untuk mengamankan atau melindungi yang pemilik semula atau awal sebelumnya, ya tentu kita bicara by data juga. Toh kalau kita teruskan bersikeras bahwa kami tidak mau keluar begini-begini, ya ujung-ujungnya kita tidak dapat apa-apa, dia tidak dapat apa-apa, kita tidak dapat apa-apa. Pastikan upaya terakhir itu upayanya jalur hukum. Pastikan si pemenang lelang atau si pemilik objek yang sekarang ini melakukan unmanning untuk mendapat penetapan eksekusi pengadilan. Nah, dengan seperti itu tidak dapat apa-apa juga kan yang sebelah. Tapi dalam penyelesaian ini ketika ada perlawanan dari pihak sebelah, tentu ada uang kerohiman istilahnya ya, yang perlu kita kasih ke si pemilik semula. Apakah memang dia nggak ada tempat tinggal sehingga kita kontrakkan rumah 1 atau 2 tahun, atau bagaimana uangnya mereka pergunakan, misalnya 2 tahun kita kasih 100 juta untuk biaya minat untuk atau biaya tinggal. tempat tinggal dia agar keluar dari situ, kita tawarkan. Dipikirkan itu bang ya. Dipikir. Atau kalau objeknya besar, tentu semakin besar objek semakin besar kita tawarkan, dan itu memang harus kita bicarakan dulu dengan klien. Harus ada, jadi mereka keluar itu tidak keluar begitu saja. Harus ada uang kerohiman itu istilahnya, bahwa mereka kita pikirkan juga dengan kehidupan mereka. Bang, itu bang, ada nggak asas senioritas bang? Kayak contoh, abang berangkat dari suatu Wilayah karena teman-teman juga kan menyebar.
Iya. Nah ternyata teman-teman abang nih dari kecamatan lain di satu wilayah itu, dia itu ada di posisi Lebih yang akan senior. yang akan Lebih kita ini. senior. Nah dia lebih senior bang. Nah akhirnya kan kalau kita lebih senior kan ini, akhirnya kan kita bahasanya kan, halo abangku ini mohon maaf ini karena panggilan profesi aja. Nah apakah ini bisa selesai di luar itu bang? Artinya kita tidak Iya. melihat konteks kasusnya bang. Gimana bang? Memang banyak juga seperti itu bang. Tentu makanya kita terima case itu kita harus Lihat pahami dulu ya. betul dokumennya dan kronologisnya bagaimana. Oh. Soal senior atau soal senior itu kan bicara usia. Tapi ketika sebuah case itu yang kita bicara itu by data. Oh, jadi tetap mengedepankan asas Ya, data. kebenaran dan kelemahan. Tentu ada beberapa treatment atau komunikasi yang kita bangun dengan mereka. Betul. Kita juga sebagai junior jangan mentang-mentang kita datanya lebih Benar, kuat Bang. Ya. mengabaikan mereka tidak. Tentu Oh, ya kalau memang ada kue yang kita bagi ya Betul. kita bagikan, tetap kedepankan komunikasi. Tujuannya kan Oh. menyelesaikan sebuah perkara. Jangan sampai gara-gara kita senior dan junior klien-klien kita terlantar. Tetap Eh. itu yang kita perlu kedepankan. betul. Oh, jadi klien semuanya sama-sama happy ending. Kita pun dengan kawan yang namanya satu wilayah itu Ya. juga happy. Profesional bang ya. Tetap kita bicara. Kalau bicara ini, misalnya ada yang senior sebelah abangku, data kita begini. Betul. Terus kami diberi kuasa sukses fee-nya sih. Oh. Nanti ya kita sampaikan bahwa tapi itu di luar dari Iya di luar klien. forum itu, Iya, di luar iya. dari forum misalnya ada tadi Betul. perangkat desa atau apa yang lain yang hadir di situ. Oh. Tentu kita bicara di luar bahwa bang kami Nah, misalnya ada dikasih sukses fee 150 juta. Oke lah, jadi untuk tip kami ini untuk abang tentu kan bukan tidak bisa dibagi dua. Betul. Mungkin 70-30 bisa. Oh, Gitu, bang, ini abang 30%, kami 70%. Ya, kita bagi-bagilah. Betul. Oh, gitu bang ya. Maksudnya kan tujuan kita agar komunikasi Iya. kita lancar. tetap berjalan Iya. baik, Dan terus klien juga tidak menimbulkan persoalan hukum baru dan Iya. ini kan menyangkut reputasi kita, Betul. kepercayaan kita terhadap klien. Tapi intinya mah tetap kita melihat menimbang kasus yang ada dulu gitu. Iya, ya. betul. Dia kan benar-benar di posisi yang diduga salah gitu kan atau lemah. Ini yang benar. Oh gitu bang. Bang, pernah ngalamin pada saat melakukan eksekusi, pernah ngalamin hal yang nggak menyenangkan nggak bang? Entah itu di serempet orang, dijegal, di apa-apain, pernah nggak bang? Gitu. Kalau diancam itu sering. Oh di teror sering. Terus Bang, ya? kalau pihak sebelah juga punya masa itu sering. Oh, Itulah gunanya tadi kita datang itu ada pemberitahuan dengan aparatur setempat. Oh iya. Agar begitu kita datang itu difasilitasi oleh mereka. Duduk bersama, bicara bagaimana persoalannya, maunya solusinya bagaimana. Tentu kita bicara. Kalau dengan upaya itu kita tidak bisa selesai, kan menyangkut reputasi kita juga. Iya sih. Itu yang pertama. Yang kedua, kita kan tidak munah, kita kerjakan butuh penghasilan toh. Bagaimana cara jangan juga ketika ada case, oh dia sakit dari suku ini, ya kalau bisa jangan melihat dari sisi itu. Tetap kita bagaimana caranya menyelesaikan persoalan. oh, Persoalannya ya kondisi panas-panas dikit di lapangan itu kan sudah biasa. Sudah biasa. Artinya kan jangan sampai menimbulkan peristiwa hukum baru. Ya saling marah, saling teriak-teriak. Ya kita orang timur kan betul. ngomongnya keras-keras, kandang isi Ragunan keluar semua. Kayak gitu. Iya. Iya, tapi kan Buat tujuannya agar kita bisa duduk bersama menyelesaikan. Iya, betul. Tentu pihak lawan juga ketika kita menyampaikan opsi yang menarik pasti dengan mereka ada pertimbangan. Jadi jangan juga ketika kita data kita kuat terus maunya hasil sendiri kan tidak boleh juga. Tetap bagi tapi porsinya beda. Begitu. Takutnya sih bang kalau dikebumin abang pribadi nih
ngeri gak sih, kan manusia mah pasti punya rasa takut ya bang ya. Abang ngeri gak tuh kalau dikerubungin banyak orang? Iya, kalau rasa takut itu, saya rasa takut itu selama Normal. darah ya. masih mengalir di Iya. tubuh kita, rasa takut itu pasti ada. Gak ada. Cuman kan dibutuh ketenangan, Betul. pengalaman bagaimana menghadapi itu, bukan karena banyak orangnya. Tentu orang banyak itu kan tidak semua terlibat untuk berkomunikasi. Wah, Jadi tentu dari pihak kita dan dari pihak sebelah itu kan ada jubirnya, ada orang yang Mediasi. yang bisa untuk saling Iya. berkomunikasi untuk cari solusi kan. atau kuasanya dia. Jadi kita panggil dia duduk bersama kan, makanya perlu tadi jangan juga ketika kita mau nagih misalnya di Karawaci di salah satu rumah, kita datang langsung ke situ. Oh. Terus siapa nanti yang Menyampaikan. memfasilitasi Iya. kita untuk tetap kita datang RT RW, permisi kami mau ke rumah itu, tujuannya untuk ini, data-data kami ini, kronologisnya begini selama ini. Jadi pihak RT itu kalaupun dia tidak ada waktu, pasti dia bilang, oh silakan datang aja, tapi jangan bikin ribut ya. Iya, soalnya saya lagi ada kerjaan keluar yang mendadak atau gimana, dari tidak bisa didampingi, atau ada yang dia utus untuk mendampingi kita. Oh gitu. Terus pastikan ada babinsa Kantipmas dan pihak Aparatur keamanan lah, yang setempat datang Hmm. memfasilitasi. Kan tujuan kita bicara, maksudnya kan kuasa misalnya untuk menduduki sebuah objek dan menempati, kuasa kita kan untuk menduduki, jadi dia juga tidak punya hak untuk melarang kita Ya. agar tidak berada. Tapi ketika kita berkomunikasi cari solusi, oke, tolong misalnya kita kasih, bang, tapi kami mau keluar nggak ada rumah, kita tawarkan, kami kontrakan rumah 2 tahun, Wih. kapan mau keluar? Hmm. Nah, gitu. Bagaimana cara keluarnya, dipindah pakai apa ya? Itu teknis itu kan Teknisnya. masalah teknisnya itu. Tapi diperlukan kita untuk pertimbangkan untuk segi kemanusiaan. Kemanusiaan Bisa. itu yang paling harus didahulukan tuh ya. Bang, dari tadi kita cerita tentang abang di posisi pada pihak yang diduga yang benar. Pernah nggak abang di posisi mendukung atau mendampingi di posisi orang yang memang bersalah bang nih? Apakah ini trik-triknya ini sama yang abang mainkan atau gimana bang? Biasanya kalau yang lebih lemah itu untuk mempertahankan kita, itu lebih seperti apa gitu bang? Tentu kalau kita selama ini, ketika memang kita dapat kuasa dari yang pemilik lama ini, terus Iya. dia tidak mau keluar, tapi dia tidak berani mau komunikasi dengan pihak lawan. Tentu yang pertama kita minta kuasa. Oke. Kan kronologisnya kita sudah paham, minta kuasa agar begitu mereka datang kita juga harus hadir. Tentu ketika kuasa hukum atau yang Iya, kuasakan itu datang membicarakan, Pak, kami ini dokumennya sudah begini-begini, kami mau tempat ini, ya tidak jadi masalah. Tapi kan kalau kita berbicara secara legalitas, untuk mengeluarkan orang ini harus melalui eksekusi pengadilan. Karena kewenangan eksekusi itu kan pengadilan. Iya, iya. Kalau di situ ada win-win solution, Iya. kita bisa cari. Misalnya, bang, ini dari klien kami dikasih uang kerohiman agar bisa untuk pindah dari rumah ini, dikasih kontrak rumah sekian tahun, biayanya segini, kan itu yang perlu kita lindungi. Jadi jangan sampai orang ini keluar tidak ada tempat tinggal. Ya, perlu kita bicarakan secara manusia. Ini orang ini sudah nggak berdaya, nggak punya apa-apa tahun ini misalnya. Ya mungkin berapa bulan ke depan, satu tahun ke depan dia ekonominya membaik. Ya tolong dia kan sediakan tempat tinggal buat dia 1 atau 2 tahun ke depan. Nah, itulah tugas kita untuk membicarakan ke pihak si pemenang bahwa tolong kasih dia pengertian bahwa orang ini, orang tidak mampu bayar di bank itu kan karena memang tidak punya uang. Ya, Betul. ada permasalahan di Ada masalah Ya. masalah finansial yang dia alami. Tentu itu yang kita pertimbangkan, kita bicarakan mereka bahwa dia sudah nggak punya apa-apa. Kalau dia dikeluarkan dari tempat ini, dia tinggalnya di mana? Kadang si orang dalam ini karena dia merasa bersalah, takut mau bicara.
Nah, kita lah yang bisa meluruskan Oh itu. gitu bang. Iya. Nah, bangun komunikasi lah dengan Iya, orang sebelah. gitu. Orang memang sulit Begitu. banget ini. Banyak juga dari sobat-sobat BAP tuh banyak yang bingung ketika dia udah nggak nyampe pembayaran, tapi dia harus berbuat apa lagi, mereka bingung. Terus terkait ini Bang Chen, kalau dia udah nggak menyanggupi, saya masih bingung nih tentang restrukturisasi sama Pelsus. Ini nih perbedaannya gimana ya? Garis besar itu. Oh ya, kalau yang saya tahu dari yang saya baca dan saya pahami, restrukturisasi itu kan saya terdengarnya itu pada zaman COVID ya. Oh. COVID-19, karena banyak orang Nasabah yang nggak sanggup bayar. tidak mau bayar. Itulah yang digunakan restrukturisasi itu agar memperpanjang masa angsuran dia. Misalnya saat ini 6 bulan atau 1 tahun dia tidak sanggup bayar, tolong diperpanjang lagi 1 tahun agar jangan sampai dieksekusi. Tapi kan ada mekanisme yang Iya. perlu dia lengkapi untuk mengajukan kepada misalnya ke leasing atau ke pihak bank dan yang lain-lain. Itu yang dinamakan restrukturisasi. Kalau Pelsus ini kan pelunasan khusus. Misalnya begini, ketika ada 1 unit kendaraan atau yang berhubungan dengan fidusial ya, dia ingin menyelesaikan itu dengan cepat. Oh gitu. Maka dia mengajukan permohonan dengan pertimbangan atau dengan keadaan tertentu, dia ingin ini diselesaikan dengan dilunasi. cepat. Oh. Nah, itu Pelsus. Tentu kan ada mekanisme di pihak perusahaan pembiayaan itu yang menyediakan itu, ada juga tidak semua Tidak semua leasing tuh perusahaan pembiayaan itu yang menyediakan itu, tapi tetap mengajukan. Ada pertimbangan, nanti ada kajian dari perusahaan itu setuju atau tidak dengan pertimbangan itu. Kalau setuju ya terjadilah pelunasan khusus itu. Seharusnya sih perusahaan, ini menurut opini saya aja ya, harusnya kan perusahaan lebih merasa aman ya ketika ada nasabah atau debitur mengajukan Pelsus, artinya kan langsung lunas tuh hari itu. Apa sih, kenapa perusahaan nggak mau Pelsus nasabahnya itu, kenapa ya Bang? Apa alasannya? Kadang kan ada Pelsus karena kesadaran dia tidak pernah tunggak. Ada Pelsus juga yang saya temui, ada Pelsus karena dia sudah nunggak 5-6 bulan, dia ingin Pelsus. Oh, harus nunggak dulu Pelsus. Ada yang begitu. Tapi ada yang memang orang dengan kesadaran dia dan dia tidak pernah tunggak, tapi dia mengajukan permohonan ke bank karena dia mau ada pindah kemana atau dia mau menyelesaikan urusan apa, sehingga dia ingin menyelesaikan ini dengan cepat. Nah, itu bisa kan disampaikan alasan-alasannya. Ada juga yang tadi saya bilang itu, dia memang sengaja tidak mau bayar sampai 5-6 bulan, setelah itu dia mengajukan pelunasan khusus itu. Nah itu kok ada, kalau udah telat otomatis telat 2 hari aja itu udah kena denda Bang ya. Nah ada yang sampai berbulan-bulan. Di Pelsus itu hitungan dendanya gimana tuh? Denda sama bunganya itu gimana, dihapuskan atau gimana? Kan tergantung pertimbangan dari pihak perusahaan. Kita mengajukan misalnya karena keadaan saya misalnya sudah tidak mampu untuk melanjutkan ini dengan waktu yang lama, karena selama ini saya belum dapat uang dan sekarang baru saya dapat uang dengan nominal, misalnya saya hanya mampu bayar pokok saja, itu namanya khusus. Berarti kan denda sama bunga-bunganya itu tidak dihitung. Yang kita ajukan pokoknya saja untuk dibayar. Itu keadaan tertentu lah. Dalam keadaan tertentu. Tapi ya lebih spesifik nanti coba diskusikan dengan pihak yang spesialis di Yang saya pahami saja begini. Iya, siap. Waduh, ini udah banyak nih kita pengalaman dari Bang Chen. Bang Chen kan lulusan hukum ya Bapak? Ya.
Jadi setahu saya itu di hukum itu ada tiga penjurusan, perdata, pidana, dan tata negara. Ya. Bang Chen ini konsentrasinya lebih suka kemana bang? Di antara tiga itu? Kalau dibilang sukanya bagaimana, saat ini sih belum menuju ke lex spesialisnya. Saat ini saya lebih bagaimana cara menghasilkan uang. Oh, iya. Biasanya kalau kita sudah punya uang, baru kita lebih spesifik lagi. Artinya order mana aja, Iya. selama kita ada waktu ambil. Iya, makanya Realistis kita itu, selalu Bang. Iya, berkolaborasi kan dengan siapa siapapun itu dan tetap jalin silaturahmi. Gitu. Kes-kes yang paling lama ditangani berapa lama bang? Yang biasa dilakukan itu paling lama banget. Dan kenapa bisa lama? Ada khusus aja di mana tuh? Nah, ini yang di litigasi atau di non litigasi nih? Terserah bang jelasinnya yang paling lama. Oke, yang paling lama itu misalnya berapa lama? utangnya banyak, berapa Berapa sampai 1 tahun sampai 2 tahun. Lama. Penyelesaian itu karena dia menyelesaikan itu dengan cara Langsung. pembayaran bertahap. Oh, gitu. Nah, jadi kita harus menerima itu juga karena dia sudah punya itikat baik untuk melakukan itu. Oh, Iya. Kan yang kita cari itu kan jalan keluar tanpa melalui proses hukum. Iya. Kalau kita sudah mengupayakan itu tetap tidak diterima, ya upaya yang terakhir kan upaya hukum, digugat atau dilapor. Nah itu selama ini juga sering kita lakukan, lapor ataupun gugat PMH atau prestasi. Ya tergantung case-nya. Kalau memang tercukupi untuk bukti-bukti atau unsurnya ke pidana, ya kita lakukan pidana. Tentu kan kita harus membicarakan dengan klien apa plus minusnya ketika kita Ya, ya. ambil langkah mana yang lebih diutamakan, mau pidana dulu atau perdata dulu. Ya. Nah, itu yang kita Tergantung dari tawarkan. karakter dari lawannya atau lainnya juga harus dilihat dulu ya. Kalau memang orangnya aduh keras nih kayaknya, udahlah pidana aja. Ya. Karena nggak ada orang yang nggak takut di penjara bang ya. Ya, kadang memang selama ini oknum ya tidak jadi Iya. ketika kita datangi itu dia dibicarakan sama antara mereka masih pukul dada. Udah Jadi ada yang masih merasa jago. Oh. Oh, gitu. Jadi maksud saya ada yang memang orang yang pakai uang, misalnya saya pakai uang si Pak Didi misalnya, Pak Didi nagih ke saya punya uang nih, tapi saya lebih senang saya dilapor ke polisi. Oh, Ada juga yang begitu. ada yang Tapi begitu kan kita harus cari tahu dulu nih orangnya bagaimana sih. iya, iya, iya. Ketika dia senang lapor polisi, ya kita jangan lapor. Berarti kita datangi, kita duduki rumahnya, kita kepung rumahnya, tentu dengan treatment tertentu. Ya, jadi ya semua upaya kita lakukan untuk membantu kepentingan klien. Iya, jadi lamanya kadang dari proses penyelesaiannya. Proses berarti penyelesaiannya yang penting itu yang lama. Ya, kita harus hargai etika baik itu. Kadang memang karena keadaan tertentu seorang itu yang memang tidak bisa sekaligus bayar, karena ya itu harus kita hargai lah. Iya, Kita harus hargai. Dia berikan kesempatan untuk dia. Toh, kalaupun kita paksa, pasti ke jalur hukum. Tujuannya nanti setelah proses hukum juga memaksa dia untuk membayar juga, toh. Betul. Bang, Yes. awal mulanya gimana sih bang? Abang bisa masuk ke dunia ini, bahasanya penguasaan objek atau collection ya. Nah, awal mula pertama kali Kan awal mulanya coba-coba gitu. Coba-coba dapat proyek. Ternyata Kan proyek ternyata ya nanti gede. saking enaknya diteruskan. Enggak, awalnya ya tentu kan kita, karena memang saya kan orangnya ingin belajar, ingin mengetahui sesuatu. Jadi dulu memang ya kita dibentuk dari dunia lapangan ya, baik secara mental, pengalaman dan yang lain-lain. Jadi makanya kita selalu menghargai orang yang lebih tua dari kita itu karena pengalaman mereka dulu
yang kita ikuti, sehingga kita juga punya pengalaman, dan kita juga jangan lupa berbagi pengalaman ke orang yang lebih muda juga. Pengalaman lapangannya seperti apa sih Bang? Kayak misalkan apa di lapangan itu kan identik dengan keras, meganya apa Itu mindsetnya orang sekarang ini begini. gimana Bang? Ketika lihat orang timur ini, oh ini debt collector ini datang lagi gini. Padahal tujuan kita itu mau menyelesaikan perkara. Nagih itu kan hak yang harus dipenuhi Iya, Betul. oleh orang yang kita datangi itu. betul. Betul. Dari itu yang mereka pikirkan bahwa oh jangan, awas nih orang kulit hitam nih, awas dimusuhin. Padahal mereka sudah lalai dengan tanggung jawab. Iya. Begitu kita datang seorang orang, kita Kesan dia musuh. bapaknya Bang. Dia lebih galak sampai lupa diri. Kesannya korbannya gitu ya. Padahal kita datang itu belum masuk saja mereka udah takut duluan. Pas setelah kita duduk, kita bicara, oh ternyata orangnya baik-baik ya. Nah, tapi mindset mereka orang timur nih galak. Makanya tadi saya bilang negara ini negara hukum. Iya. Tidak boleh sewenang-wenang juga. Tapi ya masih ada tidak semua orang sih. Betul. Berarti orang yang bukan orang lapangan nggak bisa dong kayak terjun ke situ ya Bang, kayak saya bisa mau terjun ke situ. Siapapun bisa. Siapapun bisa ya. Tidak harus orang timur dan tidak harus orang yang Yang sama. pengalaman di lapangan maksudnya gitu. Intinya ketika kamu berkompeten untuk menyelesaikan itu dan diberikan kuasa oleh si pemberi kuasa, bisa kamu melakukan itu. Ya, intinya Orang bisa itu karena terbiasa. Iya. Betul. Jangan takut untuk mencoba. Dan sekarang itu yang banyak masyarakat awam yang kurang paham. Iya, benar. Misalnya ada karyawan perusahaan ini makan menggunakan uang perusahaan tanpa sepengetahuan pimpinan perusahaan. Jadi ketika disomasi dibayar, dia tidak mau bayar. Saya memilih penjara. Pasang badan. Iya, pasang badan. Banyak masyarakat awam mengatakan dengan dia pasang badan itu perkara selesai. Nah, itu yang harus kita luruskan, bahwa yang dipenjara itu adalah perbuatan. Makanya secara pidana. Tanggung jawab dia untuk mengembalikan itu secara perdata. Tetap kita bisa gugat. Bisa kita minta untuk kembalikan itu, tapi melalui proses gugatan perdata. Oh iya. Kalau memang dalam putusan perdatanya nanti diwajibkan dia untuk mengembalikan itu, ya harus dibayar. Gitu. Bang, kalau terkait hutang piutang itu, aduh banyak banget lah masyarakat Indonesia dan sobat-sobat hukum juga. Saya juga yakin banyak yang melakukan hutang piutang ini, perdata ini. Ada nggak sih indikasi untuk menjerat orang itu tuh supaya kena nih pidana? Karena merasa di Indonesia debitur itu kan merasa dilindungi. Gimana nih solusi hukum itu? Pakai apa ya? Ya, itu kan itulah gunanya advokat. Ya Bang Dide ya? Betul. Ya, jadi masalah utang piutang itu timbulnya karena apa? Apa karena kerjasama atau karena dia meminjamkan uang itu dengan jaminan sesuatu, atau dia menjanjikan untuk keuntungan sesuatu, atau banyak tergantung case-nya. Makanya dari dokumen atau kronologis itu kita bisa mengarahkan bahwa oh ini secara pidananya terpenuhi nih. Atau ini kita harus melalui gugatan, nanti bukti dari gugatan itu dia membayar, ya dia harus bayar, atau adakah indikasi lain tentang itu ya. Itulah gunanya klien ini dia juga harus berbicara jujur. Jangan hanya dia pembenaran dirinya. Kan ada juga yang begitu. Dia menceritakan pembenaran dia terhadap kita. Pengalaman saya selama ini, saya datang untuk ketemu dengan lawan itu, semua kita tidak pernah mengatakan bahwa kamu salah. Kita dengarkan dulu versi dia. Kadang ada yang klien tidak terbuka dengan kita, justru kita terbuka dari pihak lawan. Nah itu, jadi tetap
tidak bisa kita datang dengan busung dada modal, oh bayar lu. Jadi ada dua arah ya bang ya. Iya. Dua arah. Jadi dua arah ya bang ya. Iya, tetap Dua arah. kita kaji kan sebagai advokat itu kita kaji semua perkara. Iya. Kadang memang ada masyarakat yang secara ekonomi tidak mampu dan secara SDM-nya kurang. Itulah tugas kita mengarahkan cara berpikir mereka dan bagaimana caranya agar perkara ini terus berjalan. Nah, ya, tentu kan melalui sebuah kajian internal dengan partner dan tim-tim kita. Toh. Memang advokat ini dia harus multi talent bang ya, harus Multi apa aja talent. bisa ya. Memang nggak gampang tuh sobat hukum jadi advokat tuh, pinter harus Kalau- otakkan jalan. Iya, jadi ya tentu bagi sobat hukum yang punya persoalan hukum, jangan selalu berpikir bahwa menyelesaikan persoalan ini harus melalui jalur hukum. Tidak semuanya kita harus selesaikan dengan proses hukum. Benar. Perlu kita kaji dulu apakah perlu kita melakukan dengan cara non litigasi atau harus langsung litigasi. Kalau di kantor ini saya rasa multifungsi. Apapun kasus yang ada bisa kita tangani. Betul. Baik secara litigasi ataupun non litigasi. Litigasi, ya. Bisa semua kita tangani. Gitu bang. Tergantung apa bentuk persoalan. Jangan sampai masalah dibuat-buat tanpa ada dasar. Kan ada juga yang mengatakan begini, Bang bisa nggak nagih utang saya misalnya ke Pak Eko, berapa nominalnya? 700 juta. Utang apa? Dia pinjam uang saya. Ada nggak buktinya? Oh nggak ada. Waktu itu dia pinjam, saya langsung kasih aja. Ya kasihnya melalui apa? Kasih cash kah atau transfer kah Betul. atau bagaimana? Betul. Aduh, saya lupa waktu itu. Kan ada juga yang bawa perkara-perkara begitu. Ya, tentu kan kita harus menyadarkan masyarakat bahwa kalau mau melakukan transaksi apapun, kalau bisa konsultasi dengan pengacara. Jangan sampai ketika ada persoalan hukum baru datang ke pengacara, lalu kau datang tidak pakai baju, tidak pakai celana, telanjang begitu saja, tidak punya pakaian apa-apa. Ya. Nah, itulah gunanya konsultasi ke pengacara yang lebih pak. Saya misalnya saya mau transaksi uang ke sana, kira-kira apa yang perlu saya siapkan? Apakah dokumennya apa atau uangnya harus bagaimana? Ya itu lebih baik konsultasi dulu dengan pengacara. Betul. Atau saya mau meminjamkan uang ke sana, kira-kira bagusnya saya untuk tidak ada dampak ke depannya, saya harus bagaimana? Jangan takut. Pengacara ini kan jangan takut, oh nanti bayarnya mahal. Nggak mahal-mahal kok bayarnya. Tapi yang jelas perlu dihargai profesi pengacaranya. Benar. Begitu. Bang, masuk hukum dulu awal mulanya gimana bang? Kenapa tertarik ke dunia hukum? Saya dulu itu malamnya di dunia malam, diskotik, siangnya kadang sering jalan sama pengacara, kadang nagih atau apa di lapangan. Lama-lama, saya lihat, pengacara ini kayaknya bagus juga. Bagus. Yang saya senang itu pengacara ini tidak duduk di kantor terus, bisa keliling-keliling kota dan bisa berkeliaran kemana-mana lah, dan tidak monoton di kantor. Selain itu, kita juga bisa membantu saudara-saudara kita yang tersesat dengan cara berpikirnya karena tidak paham tentang hukum. Begitu. Terus selain itu, tentu faktor utamanya itu ingin memperbaiki ekonomi. Memang di industri hukum itu kalau berbicara finansial ya cukup lumayan lah ya, cukup besar lah ya. Tentu betul, tergantung kitanya. Tergantung kitanya. Makanya perlu kita banyak belajar. Jangan sampai baru belajar ingin dapat uang banyak. Nah itu Belajar dulu berdarah-darah. Jangan takut hujan dan panas harus kita lewati. Ya disuruh ke sana kemari, jalanin aja. Itu kan pengalaman-pengalaman harus kita lalui. proses emang Kita ini kan sering gagal karena tidak tahan di prosesnya. Orang kan mau instan.
Jadi kita mau ke BSD misalnya, macet, apa hujan, saya nggak mau ke sana lah, saya lebih baik di sini. Terlalu nyaman dengan keadaan itu. Oh. Orang yang tidak nyaman dengan keadaan ini, mereka berjuang ke sana. Begitu sudah sampai BSD, dia menyadari, wah teman saya udah di sana tuh. Waduh, coba saya dulu ke sana ya. Terlambat. Tapi kan tidak ada kata terlambat ketika dia mau memulai. Mau, Bang. Nah, ini yang penting nih, ini yang penting nih. Emang sobat BAP jangan merasa udah tua, gua udah muda. Nggak bisa. Itu belajar itu nggak penting usia, harus belajar ya sobat BAP. Dan jangan lupa hargai proses, nggak ada yang instan. Akhirnya kebanyakan yang pengen instan main judi slot bang. Akhirnya. Nah, kebanyakan bunuh diri tuh. Aduh. Itu curhatan dari teman-teman saya yang bisnis ya. Karyawan itu banyak yang keluar, ada yang bunuh diri gara-gara main slot, judi online apapun itu. Padahal secara SDM-nya itu memang saya nggak tahu apa yang menjadi latar belakangnya. Padahal yang kita sadari secara realistis, kita pikir bahwa si bandar ini dia mau buka aplikasi itu karena dia ingin untung, bukan rugi. Lalu kita main ingin dapat untung. Memang bandar mau kasih kau untung. Kadang ada juga yang lain itu yang saya kenal, yang saya tidak bisa sebutkan namanya, berangkat pagi pulang malam, misalnya gaji 5 atau 6 juta, begitu dapat langsung main slot, depo ya gaji 5 koma, tanggal 5 udah koma dia. Selamat Bang ya. Ya begitu, lupa anak istri nggak bisa makan, kepentingan lain. Padahal siang dia berangkat pagi pulang malam kerjanya. Setelah dapat gajian dia langsung store ke bandar. Nggak ke store ke anak istri. Begitu anak istri minta, nggak punya duit. Itulah awalnya kehancuran. Dan itu saking pusingnya itu, ada yang stres, ada yang bunuh diri. Ya begitu itu. Karena jangan sampai terjebak dalam. Berarti benar dong, Jadi, apa peribahasa yang ngomong apa bandar itu nggak bakal pernah kalah. Iyalah, kalau bandar Sekarang yang sekarang begini saja, kita mau membangun sebuah perusahaan. Ada nggak orang yang berpikir di awal, saya mau bangun perusahaan ini untuk saya rugi? Kan tidak ada. Dia ingin bangun perusahaannya agar dia dapat profit dari itu. Berpikir, cara berpikir logis. Iya, SDM kita lah yang harus diperbaiki. Jangan juga kita salahkan bandar, salahkan aplikasi. Ya, salahkan diri sendiri. Karena dia sendiri yang menyetujui, dia yang buka aplikasi. Bandar mah nggak minta. Bandar hanya mendiakan. Ketika lu setuju, terjadi kerjasama itu. Bener-bener. Dalam permainan kalah menang ya itu judi. Kan gitu. Tapi Risikonya masing-masing tahu. Gue tahu. gitu. Jadi mungkin udah 1 jam kita Bang Chen ya, kita ngobrol-ngobrol. Iya, kayaknya seru nih kok. Seru banget ya. Bang Chen, menurut Bang Chen, hukum yang ideal menurut perspektif Bang Chen harusnya bagaimana sih? Kan SDM kita tuh soal membaca kurang ya. Jadi bagaimana soal pengaplikasian supaya masyarakat Indonesia mudah mengerti hukum? Susah memang makan hukum tuh. Ya kita aja yang sekolah hukum aja, lompat-lompatan. Emang susah. Bagaimana mengaplikasikannya menurut Bang Chen yang ideal seperti apa ya? Ya, kalau kita berbicara idealnya hukum itu, tentu peraturan undang-undang ataupun turunannya itu sudah mengatur untuk kepentingan dan perlindungan masyarakat Indonesia secara umumnya. Itu sudah sangat baik. Tapi dalam prakteknya, dalam acaranya, banyak sekali orang yang bermain-main dengan hukum. Kita tidak bisa sebutkan siapa-siapa saja, yang jelas kita sama-sama tahu. Dan itulah yang menjadi kejenuhan masyarakat, bahwa percuma ada hukum. Ya. Makanya itu kita sediakan wadah-wadah untuk membantu mereka, bahwa tidak semua persoalan itu kita selesaikan dengan cara hukum. Iya, setuju. Apa lebih baik kita duduk bersama untuk menyelesaikan itu, dan menyadari orang yang bertanggung jawab itu untuk tanggung jawab untuk itu.
upaya hukum itu upaya yang terakhir lah. Apa ya? Jadi Terakhir ya. hukum yang ideal itu menurut saya apabila penegak hukum berjalan sesuai dengan aturan. Oke, itu Gitu. kata-kata hari ini dong Bang Chen untuk jadi coach untuk penutup closing kita nih sobat BAP. Statement closing. Kalau Kata-kata hari ini. kata-katanya siapa ya? Kayak si Sugeng ya? Sudah Iya. bisa. Pak polisi maksudnya? Iya, Sugeng yang Iya. Sugeng sudah polisi lah. Ah, Saya Sugeng. hanya ikut kata-kata beliau ya. Jadi Apa mau? kayaknya sudah terpampang depan. Selama masih bisa makan garam. Ya, jadinya jadi begini, banyak orang yang salah jalan karena merasa banyak teman yang sama-sama salah Iya. jalan. Betul. Kalau kita beranilah Beda. untuk benar walaupun sendiri. Yes. Iya. Baik. Jangan takut untuk Benar. berbuat baik lah, walaupun sendiri. Jangan pernah takut karena kebenaran sampai kapanpun dia akan cemerlang. Benar. Baik. Orang berbuat salah itu kan selalu dihantui dengan gelisah. Betul. Benar. Oke. Kurang lebih saya sebagai penutup hari ini, saya host Maulana Yusuf dan Pak Didi sebagai co-host dan Abang Chen bintang tamu kita sebagai Kasih. narasumber. Terima kasih sudah Terima menonton. kasih. Terima kasih. Selamat sore. Teman-teman